Setelah tersegel selama ribuan tahun, puri itu siap untuk membuka dirinya lagi. Dedemit, pusaka, hingga ilmu hitam turut tersegel di dalamnya. Siapapun yang berhasil mendapatkan jantung dari puri itu, maka apapun keinginannya akan terkabul, segelap apapun itu. Sebuah kerikil mengenai kepala Guntur. "Anak kampung, gak pantas nongkrong di sini," teriak sekelompok anak berseragam rapi sambil mencemooh. Guntur yang sedang asik memancing hanya terdiam. Sementara Arum sontak berdiri membelanya. Sama-sama dari desa, kok bisa-bisanya ngatain orang kampung? Kebanyakan nonton film kali kalian ya? Bentak si Arum. "Mending punya TV daripada kalian," balas salah satu anak itu sambil tergegah. Arum menoleh ke arah Guntur, berharap temannya tersulut emosi. Namun Guntur hanya menguap dengan santai. "Gak usah diladenin, Rum. Gak guna buang energi buat anak-anak kurang perhatian begitu," ujarnya datar. Arum sempat menghela nafas lega, tapi ejekan itu belum berhenti. "Mana berani dia sama kita. Mainnya aja sama nenek gila yang diusir dari desa." Cerak! Pancingan di tangan Guntur patah. Perlahan ia bangkit, matanya berubah tajam. "Tur," bisik Arum, mulai merasa hawa tidak enak. "kalian ngomong apa tadi?" Suara Guntur berat, penuh tekanan. "Oh, sekarang berani marah kalau kita bilang nenek Gi." Berak! Anak itu terjatuh begitu saja sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya. "Curang!" teriaknya panik. Dua temannya langsung maju hendak memukul. Tapi pukulan mereka justru melesat dan malah menghantam tubuh satu sama lain. Guntur mengepalkan tangan, siap membalas. Namun baju bagian belakangnya ditarik oleh Arum. "Guntur, sudah." Tatapan Arum membuat Guntur menahan diri. Dengan nafas berat, ia akhirnya berteriak. "Terserah kalian mau katain aku apa. Aku gak peduli. Tapi kalau kalian berani-berani ngatain Eyang Jambrong atau Arum, habis kalian." Ketiga anak itu terdiam, wajahnya pucat. Namun sebelum ada yang berbuat lebih jauh, tiba-tiba dua anak lain datang tergopoh-gopoh. "Hei, kalian ngapain?" teriak mereka sambil menjitak kepala tiga anak nakal itu. "Urusin anak kampung ini. Harus dikasih pelajaran biar gak sombong," seru salah satu anak yang tadi mengejek. Tak, tak, tak. Dua anak baru itu menjitak mereka lebih keras. "Diam kalian. Kalau gak bisa sopan, minggir." Lalu mereka segera merangkul Guntur. "Tur, biar kami yang beresin mereka. Maafin ya," ujar salah satunya. Mereka menyeret tiga anak nakal itu menjauh sambil berteriak. "Kalian jangan macam-macam sama Guntur. Dia udah banyak nolongin orang-orang desa kita." Mendengar itu, Guntur baru menyadari dua anak itu adalah mereka yang pernah ia tolong saat insiden rumah pocong dulu. Ia menghela nafas panjang, lalu menepuk bahu Arum. "Ayo Rum, pulang." Mereka pun berjalan meninggalkan jembatan. Dan tepat setelah azan maghrib berkumandang, langkah Guntur berhenti di depan sebuah rumah kayu tua di bawah pohon besar. Rumah gurunya, rumah Nyai Jambrong. "Sudah Eyang bilang, jangan pernah pakai ilmu bela dirimu untuk berantem sama anak lain." Suara Nyai Jambrong terdengar tegas. Di hadapannya, Guntur tergantung terbalik pada salah satu ranting pohon. Wajahnya masam tapi masih keras kepala. "Maaf Eyang, tapi mereka ngeledek Eyang. Guntur gak terima Eyang." Tar! Rotan di tangan Nyai Jambrong mendarat di kaki Guntur. "Kamu pikir Eyang akan mati hanya gara-gara ucapan begitu?"
Tapi Eyang gak kesel? Sergah Guntur. Cetar. Rotan kembali mendarat. Tatapan Nyai Jambrong dingin namun penuh makna. Kalau kamu masih terbakar emosi hanya karena hinaan, kelak justru emosimu itu yang akan mencelakakanmu. Guntur terdiam, nafasnya teratur, lalu matanya menunduk. Pahami dulu kata-kata Eyang. Setelah itu, baru kita mulai latihan. Baik, Eyang. Baik. Latihan bersama Nyai Jambrong memang di luar batas kewajaran. Tubuh Guntur sering dipaksa bertahan dalam posisi mustahil. Keringatnya bercucuran. Bahkan kadang ia mengeluh. Tapi setiap kali Arum datang membawa rantang berisi lauk dari ibunya, semua lelah itu sirna. Malam itu mereka makan bersama di beranda rumah kayu tua. Nyai Jambrong mencicipi masakan sambil melirik ke Guntur. Bagaimana nilai sekolahmu? Bagus, Eyang. Sahut Guntur polos. Tatapan Nyai Jambrong langsung tajam. Tapi Guntur buru-buru menambahkan. Tapi gak jelek juga. Arum banyak ngajarin aku. Nyai Jambrong menghela nafas, lalu menatapnya serius. Jangan remehkan sekolahmu. Jadi pendekar itu gak boleh goblok. Iya, Eyang. Zaman sekarang orang yang cuma punya otot pasti dipecundangi sama yang pinter. Jawaban Guntur mantap. Senyum tipis akhirnya terbit di wajah Nyai Jambrong. Bagus kalau kamu ngerti. Ada kabar dari Dirga? Sehat. Sejak balik ke desanya, dia rajin belajar agama dan latihan sama pendekar-pendekar Pasundan itu. Bagus. Kamu jangan sampai kalah darinya. Iya, Yang. Guntur tahu kok. Dirga punya bakat hebat. Tapi aku punya usaha lebih keras. Dan aku punya guru sehebat Eyang. Jadi seimbang. Untuk kesekian kalinya malam itu, Nyai Jambrong tidak bisa menyembunyikan senyum lebarnya. Setelah santap malam usai, Guntur pamit pulang. Dari beranda rumah, Nyai Jambrong memandangi langkah muridnya yang semakin jauh. Hembusan angin malam menyikap gumamannya yang lirih. Kalau kamu tahu, nak, hal penting membanggakan dalam ratusan tahun hidup Eyang bukanlah kemenangan, bukan pula ilmu Eyang yang kuasai, tapi memiliki murid sepertimu. Saat sosok Guntur benar-benar menghilang dari pandangannya, Nyai Jambrong berbalik masuk. Ia duduk bersilah, menutup mata, dan kembali tenggelam dalam semedinya. Desa Wulung Manten, sebuah desa sunyi yang bertetangga dengan tempat tinggal Guntur dan Arum. Nama desa itu mendadak menggemparkan ketika longsor besar menguak sesuatu yang tak seharusnya terlihat. Di tebing yang runtuh, warga menemukan makam-makam kuno. Batu-batu bata merah berlumut membentuk lingkaran, menyerupai sisa candi yang lama terkubur. Belum ada yang berani turun ke bawah, bisik seorang warga di warung kopi. Waktu pertama kali ditemukan, ada orang yang nekat mau turun. Baru menjejak sebentar, langsung demam, terus pingsan. Jangan-jangan itu makam terkutuk, sambung yang lainnya. Kasak kusuk segera menyebar. Berita makam kuno itu membuat Wulung Manten didatangi orang-orang dari luar desa. Ada yang penasaran, ada pula yang sekedar mencari sensasi. Namun hanya beberapa hari setelah kabar itu merebak, desas-desus berubah jadi teror. Satu keluarga, Mas, mati semua. Suara seorang sopir angkot bergetar saat bercerita di dekat sekolah Guntur. Kondisinya gak jelas.
kayak dicapik-capik binatang buas. Guntur yang kebetulan lewat spontan menajamkan telinganya. Beneran hewan? Tanyanya pelan. Bukan. Katanya ada makhluk jadi-jadian dari kuburan tua yang kebongkar waktu longsor itu. Guntur merenung, namun sebelum sempat bertanya lebih jauh, plak! Sebuah jitakan mendarat di kepalanya. Kalau nguping itu jangan dekat-dekat, Tur. Omel sopir angkot lain. Lah, biar jelas, Mas. Nguping dari jauh nanti salah tangkep. Balas Guntur dengan polosnya. Oh, dasar bocah. Si sopir itu menggeleng. Tur, walaupun kamu dan gurumu sakti, jangan ikut campur. Kalau itu beneran makhluk jadi-jadian, bisa-bisa bukan cuma kamu, keluargamu juga kena getahnya. Oga, Mas. Mana ada orang cari gara-gara sama setan? Jawab Guntur sambil buru-buru pergi. Tapi wajahnya serius. Kata-kata itu menancap di benaknya, membawa kegelisahan. Malam itu, diam-diam ia mengenakan sarung di kepalanya, menutupi wajahnya. Walau melangkah meninggalkan desa, tujuannya jelas. Wulung Manten. Ia tahu, jika teror itu nyata, cepat atau lambat bisa menjalar ke desanya sendiri. Namun, baru beberapa langkah, suara yang familiar terdengar dari kegelapan. Lepas saja sarungmu. Mau dikira maling sama warga sini? Guntur langsung tersentak. Eyang? Ia terkejut mendapati Nyai Jambrong sudah berdiri di depannya. Tatapan Nyai Jambrong menusuk tajam. Seingat Eyang gak pernah ngajarin kamu untuk gegabah. Guntur gak gegabah, Eyang. Guntur cuma mau cari tahu makhluk apa yang neror desa ini. Nyai Jambrong mendekat, suaranya lirih namun berat. Yakin kamu mau cari tahu? Emangnya Eyang tahu? Tanya Guntur ragu. Nyai Jambrong tidak menjawab. Ia hanya berbalik, berjalan, dan Guntur mengikutinya. Mereka melewati jalan berbukit menuju jurang bekas longsor. Bau tanah basah bercampur anyir menyengat hidung. Di bawah cahaya bulan, terlihat nisan-nisan berserakan. Tulang belulang manusia terburai di antara batu-batu merah yang retak. Ini makam tua itu. Guntur berbisik. Nyai Jambrong tidak menjawab. Tatapannya terpaku ke satu sudut. Perlahan Guntur ikut menoleh. Sekilas ia melihat sosok, lalu hilang. Muncul lagi. Seorang manusia kurus kering, rambutnya panjang kusut, tangannya menjuntai sampai lutut. Pakaiannya hanya kain usang berlumuran darah. Wajahnya penuh luka memborok, dan di samping kepalanya menjulur sebuah tanduk hitam. Setan? Dulunya bukan, jawab Nyai Jambrong dingin. Eyang tahu siapa dia? Ruganda. Suara Nyai Jambrong berat, penuh kenangan pahit. Dulu dia manusia, menganut ilmu hitam, sama seperti Eyang sebelum Eyang tobat. Guntur menoleh cepat, memastikan wajah eyangnya. Nyai Jambrong tetap menatap makhluk itu tanpa berkedip. Ruganda kehilangan segalanya. Seluruh keluarganya mati. Kekasihnya mati. Ia dikucilkan, ditindas, sampai akhirnya ia rela menjual jiwanya pada setan alas kedaton. Sejak itu, darahnya hanya mengenal dendam. Setiap ia mati, raga busuknya dikembalikan, dan setiap kali bangkit, ia membantai. Suara Nyai Jambrong semakin rendah, seperti bisikan dingin. Eyang pernah menghadapinya. Hampir saja nyawa Eyang melayang, kalau bukan karena ajian Rawa Rontek.
Ruganda bukan sekedar manusia, bukan pula sekedar setan. Ia luka yang menjelma jadi kutukan. Guntur bergidik menelan ludah. Lalu, apa dia dikalahkan Eyang? Tidak. Ruganda tak bisa dikalahkan. Ia hanya dikurung dengan jasad keluarganya sendiri sebagai pengingatnya. Tatapan Nyai Jambrong menajam. Dan rupanya, longsor ini membuka kembali penjara itu. Angin malam berdesir, membawa bisikan entah dari mana. Dari celah-celah gelap jurang, terdengar suara lirih, mirip rintihan. Menjauh, menjauh. Bisik Nyai Jambrong tiba-tiba, tatapannya tajam ke arah bawah lembah. Guntur yang paham segera mundur bersembunyi di balik pepohonan. Dari balik semak, mereka mengintip. 3 sosok berpakaian serba hitam berjalan perlahan mendekati ceruk makam. Kalung jimat bergoyang di dada mereka, sementara asap dupa mengepul dari wadah yang dibawa. Mereka mau ngapain, Yang? Menaklukkan Ruganda. Jawab Nyai Jambrong. Makhluk sekuat dia, tapi tanpa pikiran, adalah incaran para dukun tamak. Jadikan perewangan atau alat balas dendam. Guntur terdiam. Di depan mereka, ketiga dukun itu mulai melakukan ritual. Lantunan mantra berdengung. Gerakan tangan mereka cepat, seolah menari di antara kabut. Lalu suara gemuruh lirih menggema dari dalam jurang. Bayangan tinggi menjulang dari kabut, diikuti aroma busuk yang menusuk hidung. Sosok Ruganda perlahan muncul, matanya merah, kulitnya kering seperti abu, dan tanduk hitam di kepalanya berkilat di bawah cahaya bulan. Guntur menahan nafas. Ketiga dukun itu mulai kehilangan kendali. Satu persatu tubuh mereka terhempas, terhantam kekuatan tak kasat mata. Jeritan menggema dan sekejap kemudian hening. Mereka kabur, terseret, tersandung, lari pontang-panting meninggalkan tempat itu. Bahkan mereka pun tak sanggup, gumam Guntur lirih. Nyai Jambrong masih terpaku, matanya tidak lepas dari jurang. Saat Guntur menatapnya, ia baru menyadari luka memanjang di lengan dan bahu Eyangnya. Eyang, sudah bertarung sama Ruganda duluan ya? Tanya Guntur pelan. Nyai Jambrong tidak menjawab. Namun dari caranya menatap tanah, Guntur tahu jawabannya. Sebelum ia sempat bicara lagi, terdengar suara berat dari balik kabut. Jangan menyalahkan dirimu, Nyai. Kalau kau tak muncul, mungkin sudah lebih banyak nyawa yang melayang. Dari arah gelap, muncul seorang lelaki tua berikat kepala kain hitam. Pakaiannya tak seperti warga desa. Jimat-jimat tergantung di leher dan pergelangan tangannya. Siapa, Yang? Panggil saja Mbah Hasmo, teman lamanya gurumu. Ujar lelaki itu, menatap Guntur sekilas. Teman? Sejak kapan kau pantas disebut teman? Nyai Jambrong mendesis. Mbah Hasmo tergagah pelan. Terserah, tapi aku senang melihatmu berubah. Tak kusangka pendekar berdarah dingin seperti kamu bisa jadi penjaga desa. Bukan urusanmu, Balas Nyai Jambrong, dingin sambil melengos. Ia mulai berjalan pergi, tapi Mbah Hasmo justru mengikutinya dari belakang. Lalu udara berubah, dingin, pekat. Getar tak kasat mata menjalar di udara. Guntur merinding. Eyang.
teriak Nyai Jambrong. Tanah bergetar, pelan. Dari jurang, Ruganda mulai melangkah. Satu langkahnya menimbulkan tekanan berat, seolah bumi menolak kehadirannya. Udara berdesis, daun-daun berterbangan. Serak! Nyai Jambrong mendengar suara dari kejauhan. Kali ini ia merasakan firasat lain. Dalam sekejap, ia segera berlari ke arah asal suara itu, dan Guntur segera mengikutinya. Nyai Jambrong pun melangkah dengan lincah dengan kaki rentanya. Ia memaksa melompat hingga mendarat di hadapan orang-orang yang mengendap-endap dengan menyembunyikan dirinya. Setan nenek itu lagi, ucap salah satu warga desa. Pergi, kali ini kami tidak akan main-main, tambah yang lainnya. Mendengar perkataan itu, Nyai Jambrong malah tertawa terkekeh. Coba saja kalau kalian mau menyerahkan nyawa. Belasan warga langsung menyerbu. Obor berkibar, senjata terangkat. Tapi sebelum bentrokan terjadi, brak! Seseorang melompat ke tengah mereka. Tunggu! Guntur berdiri di depan Nyai Jambrong. Tangannya terentang menghadang amarah massa. Kenapa kalian ngeroyok Nyai Jambrong? Dia bukan musuh kalian. Seorang warga menunjuk ke arah Nyai Jambrong dengan wajah penuh amarah. Nenek tua itu sudah beberapa hari muncul di desa. Banyak teror sampai ada yang mati. Dia pasti anak buah setan dari makam tua itu. Bukan. Aku dan Eyang, warga desa sebelah. Balas Guntur tegas. Suaranya bergetar karena menahan emosi. Warga lain tidak kalah tegas. Tapi banyak warga kita babak belur gara-gara nenek siluman itu. Mana ada nenek sekuat itu kalau bukan siluman? Nyai Jambrong menahan nafas, lalu menatap sekumpulan orang yang siap menyerbu. Gak usah diladenin, Tur. Pentungin satu-satu, biar pada kapok. Serunya siap melontarkan kata-kata yang mengundang bentrokan. Sebelum amuk massa benar-benar pecah, Bahasmo datang menyusul, melangkah di antara warga dengan langkah tenang namun tajam. Dasar nenek kuno. Tinggal ngomong, kau berniat menghalangi warga desa ke makam tua saja. Pakai harus berantem, ucap Bahasmo. Kemarahan warga sedikit mereda. Mereka menahan diri, tapi ganas tetap terasa di udara. Bahasmo menatap ke arah kerumunan. Suaranya naik. Setan yang ada di sana bisa membunuh kalian tanpa menyentuh. Nyai Jambrong sengaja menahan kalian agar tak berbuat bodoh seperti dukun-dukun goblok itu. Nenek peot itu? Serempak beberapa warga. Suasana memanas lagi. Nenek peot itu guruku. Guntur tegas menjawab. Suaranya pecah karena tidak terima gurunya dihina. Warga menatap Nyai Jambrong dengan ragu, kebingungan bercampur takut. Nyai Jambrong hanya tertunduk sejenak, lalu berpaling dari kerumunan. Jangan pergi seenaknya. Setidaknya jelaskan pada kami, teriak seseorang warga yang masih belum percaya. Nyai Jambrong menatap panjang ke arah mereka. Aku akan jelaskan, asalkan kalian masih hidup malam ini. Katanya datar, menimbulkan ketegangan baru di antara mereka. Bahasmo berusaha meredam gelombang ketakutan. Ia menjelaskan kondisi sesungguhnya, mencoba menanamkan akal sehat di tengah kepanikan yang mudah tersulut. Nyai Jambrong tidak mau hanya berdiri. Ia sadar Ruganda bukan pembunuh yang memiliki korban berdasarkan nama. Ia membunuh karena dendam, karena nafsu yang tidak mengenal akal.
Di kejauhan, di antara bayang-bayang, Guntur memperhatikan sosok-sosok yang mengerubungi jurang. Bukan hanya warga biasa, Mereka siapa? bisiknya pada Mbah Hasmo. Mbah Hasmo menoleh singkat. Ada yang dimintai tolong oleh warga. Ada juga yang datang untuk menaklukkan Ruganda. Guntur menatap Mbah Hasmo dengan curiga. Mbah, termasuk golongan yang mana? Aku yang kedua. Aku punya alasan untuk menaklukkan makhluk itu. Mendengar jawaban itu, wajah Guntur berubah waspada. Ia melihat sisi lain dari Mbah Hasmo yang sebelumnya tidak ia duga. Nyai Jambrong menarik nafas panjang. Sebaiknya mereka semua mundur. Kalau tidak, tempat ini akan bercacar darah. Ujarnya pelan namun tegas. Mbah Hasmo menatap balik, tidak kalah keras. Tapi kau juga berharap mereka berhasil kan? Jangan remehkan mereka, Nyai. Di wajah Nyai Jambrong tergurat kecemasan. Tapi di situ juga terselip harapan. Meski takut, ia masih berharap ada yang cukup kuat atau cukup nekat untuk menghentikan Ruganda. Sesaat kemudian, seorang dukun tua melangkah maju, berdiri tegap menghadang makhluk itu. Di belakangnya, beberapa pengikut sibuk menabuh kendang dan membakar dupa, memanggil sesuatu lewat ritual. Keris ini akan menjadi rumahmu. Gumam dukun tua sambil menancapkan sebuah keris ke tanah. Udara bergetar mengikuti denting logam itu. Ruganda tidak peduli. Matanya kosong, memancarkan dendam. Tiap langkahnya mengingatkan pada pembantaian keluarga dan kekasih yang dulu membuatnya gila. Dukun tua itu menarik pecut. Nada seruling ritual mengiringi. Lalu dengan satu ayunan besar, melambungkan kobaran api. Tar! Pecut itu berpijar, menghantam tubuh Ruganda. Ia menggeram panjang, namun serangan itu seolah hanya menggores permukaan. Murka yang memenuhi dirinya. Dukun tua memutar pecutnya lagi untuk menyerang. Tapi Ruganda lenyap begitu saja. Serat! Tiba-tiba, seorang pemain kendang di barisan dukun terengah dan menutup mulutnya. Wajahnya berubah pucat saat cairan hangat menetes di pipinya. Ia menoleh. Leher pemain kendang itu sudah terputus. Kepala tergelincir. Darah menyembur deras. Semua menyadari Ruganda ada di belakang mereka. Tolong, Mbah. Pria itu sempat memohon. Suaranya tercampur panik. Serat! Kepala pria itu pun terpisah, menggelinding di tanah, membasahi kaki dukun yang terpaku. Setan bangsat. Aku lawanmu. Teriak dukun tua itu mengejar Ruganda. Tapi Ruganda bukan setan yang peduli dengan harga diri. Ia tidak peduli dengan perkataan dukun tua itu. Ruganda hanya mengerti cara membalas yang paling menyakitkan. Alih-alih membalas serangan dukun tua itu, Ruganda justru membunuh pengikut dukun tua yang melakukan ritual itu. Di sini setan sialan. Dukun tua itu mencoba menyerang Ruganda lagi, tapi sosok itu menghilang dan muncul kembali di belakang pengikut dukun tua itu dan membunuhnya. Senyum puas terukir di wajah Ruganda saat melihat dukun itu menyadari seluruh pengikutnya sudah mati dengan tubuh tanpa kepala. Tanpa adanya ritual, pecut dukun itu tak lagi berkobar. Sosok tua itu gemetar saat melihat Ruganda mendekat ke arahnya.
Pengecut. Setan sialan. Dukun itu pun memilih untuk mundur dan menjauh. Tapi sekali lagi Ruganda menghilang. Dan saat dukun itu tersadar, Ruganda sudah ada di hadapannya. Tanpa berniat memberi ampun, tangan Ruganda yang begitu panjang mengincar leher dukun tua itu. Tapi, brak! Sebuah tendangan melesat menendang dukun tua itu hingga terpental. Serangan Ruganda tidak mendarat di lehernya. Seseorang menggantikan dukun tua itu di hadapan Ruganda. Pergi. Kalian sudah tahu kejamnya makhluk ini. Keroco seperti kalian tidak punya kesempatan untuk menang. Suara seorang nenek tua menggema di antara orang-orang sakti yang berkerumun di sana. Nyai Jambrong menatap mata Ruganda dengan penuh waspada. Makhluk pembunuh itu kini hanya berjarak beberapa meter dari dirinya. Ia tahu, ia bisa mati kapan saja jika salah mengambil sikap. Nenek sombong. Apa maksudmu? Kami juga punya urusan dengan setan itu. Teriak dukun lain yang seolah menunggu giliran. Setan itu akan membawa kami ke Puri Jagat Sukma. Demit alas kedaton itu adalah kunci kami untuk ke sana. Teriak sosok lain. Mendengar perkataan itu, raut wajahnya Jambrong berubah. Ia menatap sosok-sosok yang semakin membuatnya jijik itu. Jadi, pengikut-pengikutmu mati hanya untuk memenuhi nafsumu? Tanya Nyai Jambrong ke dukun tua itu. Dukun tua itu tidak menjawab. Ia masih gemetar setelah nyawanya ada di ujung tanduk. Mungkin akan lebih baik jika aku membiarkan kalian mati di tangan Ruganda, ucap Nyai Jambrong. Tapi tubuh Nyai Jambrong berkata lain. Duak! Telapak tangan Nyai Jambrong menghantam dada Ruganda dengan kekuatan penuh. Ledakan energi spiritual memantul di udara, membuat tanah bergetar dan dedaunan beterbangan. Tubuh Ruganda terpental menghantam batu, meninggalkan bekas cekungan di tanah. Ruganda menggeram rendah. Suara itu berat dan bergema seperti datang dari dalam bumi. Ia perlahan bangkit, matanya menyala merah menyala, menatap Nyai Jambrong dengan kewaspadaan dan kebencian yang menebal. Para dukun yang menyaksikan itu terdiam sesaat. Mereka tidak percaya nenek tua yang mereka hina barusan ternyata mampu melukai makhluk itu. Tapi ketakjuban mereka tidak bertahan lama. Rasa iri dan ambisi segera menguasai. Setan ini urusanku, teriak salah satu dukun sambil mengangkat keris pusaka. Jangan ikut campur perempuan tua, sahut yang lain. Dalam sekejap, puluhan pusaka berterbangan. Keris, pedang, cambuk, tombak. Semuanya mengarah ke Ruganda. Suara benturan besi dan pusaka bertabrakan di udara, menghasilkan percikan cahaya mistis. Ruganda membalas dengan jeritan panjang. Dan gelombang angin panas menyapu area itu. Namun para dukun tetap menyerang, melepaskan berbagai jurus dari perguruan mereka. Dari sisi kiri, kobaran api hitam meluncur seperti ular. Dari kanan, asap tebal menggulung, berubah menjadi wajah-wajah setan yang berteriak. Udara penuh aroma aneh, bercampur dupa, darah, dan belerang. Langit seolah menurun, menekan mereka semua. Nyai Jambrong menatap mereka dengan muak. Manusia-manusia tolol. Kalian pikir setan bisa dikalahkan dengan ilmu dan pusaka murahan itu? Tapi tidak ada yang mendengarkan.
para dukun terus memuntahkan ilmu mereka. Masing-masing ingin menjadi yang paling kuat. Nyai Jambrong akhirnya menarik nafas dalam dan mundur, meraih lengan Guntur. Guntur, menjauh. Guntur menurut. Mereka berdua melangkah mundur melewati bayangan pepohonan. Dan tak lama setelah itu, teriakan pertama pecah. Sakit. Apa ini? Tubuhku panas. Satu demi satu dukun berjatuhan. Ada yang menjerit, ada yang memegangi wajahnya, ada yang memuntahkan darah hitam pekat. Dari mata mereka menetes cairan merah. Urat-urat di tubuh mereka menggembung seperti akar menjalar di bawah kulit. Beberapa mencoba berlari, tapi terhuyung menabrak pohon, lalu jatuh tak bergerak. Guntur menatap pemandangan itu dengan ngeri. Mereka kenapa, Yang? Suaranya bergetar. Nyai Jambrong menatap datar, tapi sorot matanya muram. Ruganda bukan setan biasa. Ia menyerap kutukan dari orang yang menyebut namanya. Mengutuk satu desa saja ia mampu, apalagi para dukun kroco seperti mereka. Satu dukun mencoba kabur ke arah mereka, namun sebelum sempat mendekat, tubuhnya berhenti dan meledak dari dalam. Kabut darah menyebar di udara. Nyai Jambrong menatap Guntur. Ini sudah di luar kemampuan kita. Tempat ini sudah jadi neraka bagi orang hidup, Katanya lirih. Ia menarik muridnya lebih jauh. Langkahnya cepat dan pasti. Tapi di tengah langkah itu, matanya menatap ke arah cahaya dari kejauhan. Arah desa Wulung Manten. Desa itu kini menjadi jalur berikutnya bagi makhluk terkutuk itu. Guntur, Suaranya Jambrong berubah tajam. kembali ke desa. Lindungi orang-orang yang tak tahu apa-apa. Eyang mau ngapain? Eyang akan menyusul. Jawabnya singkat. Tatapan matanya lurus ke arah jurang tempat Ruganda berdiri di tengah api dan darah. Sekali lagi Nyai Jambrong berdiri di hadapan Ruganda. Ia tidak menahan diri lagi dan melontarkan tendangan pada tubuh yang tengah mengutuk setiap lawan yang ada di sekitarnya. Brak! Ruganda terpental mundur, namun ia enggan untuk jatuh, seolah mengakui serangan itu. Ruganda membalas serangan Nyai Jambrong dengan kibasan tangan yang diselimuti kekuatan hitam. Serat, serat. Berkali-kali cakaran demi cakaran mencoba menghantam tubuh Nyai Jambrong. Namun dengan gerakan yang begitu halus, Nyai Jambrong mampu menghindar dari serangan itu. Aku pernah melawanmu. Di tengah pertarungan itu, tiba-tiba terdengar suara dari sosok Ruganda yang sudah berubah menjadi setan itu. Jadi kau bisa bicara. Ruganda tersenyum lebar. Seketika matanya menghitam legam dan tubuh Nyai Jambrong mendadak kaku tidak bergerak. Kali ini kau mati. Ucap setan itu menajamkan kukunya dan hendak melubangi tubuh Nyai Jambrong. Tapi sekali lagi, serat! Tangan itu tidak menyentuh Nyai Jambrong. Sebaliknya, dengan gerakan yang mulus, Nyai Jambrong sudah berpindah ke belakang Ruganda. Brak! Sebuah tendangan keras mendarat tepat di kepala Ruganda. Makhluk itu tersungkur. Darah kering mengalir di ujung tanduknya. Ia bangkit lagi, mengamuk. Namun Nyai Jambrong menjaga jarak seperti kuda jalang yang mengelak serangan. Kutukanku tak mempan padamu.
Ruganda mendengus, nafasnya berubah hitam. Kutukan dari makhluk terkutuk tak akan menyentuh hati yang bersih, Ruganda. Hentikan ini kalau kau masih punya sisa nurani. Jawab Nyai Jambrong, suaranya dingin namun rapuh. Nurani, aku jual itu untuk dendam. Ruganda tertawa, lalu melangkah maju. Sekejap, aura di sekelilingnya mengental. Ada kekuatan lain yang mengalir ke tubuhnya, memberi tenaga yang lebih kejam. Nyai Jambrong menatap, tubuhnya bergetar ringan. Ini Ia merasakan hawa yang asing di angin malam. Ruganda mengangkat tangan panjangnya. Cakar raksasa meluncur. Nyai Jambrong meloncat, mundur. Namun tebasan itu menyayat wajahnya. Darah mengalir. Penglihatan samar. Ia terhuyung, nafasnya tersengal. Ruganda berjalan perlahan. Selangkah demi selangkah membanjiri Nyai Jambrong dengan serangan yang tak kasat mata. Bisikan, tekanan, rasa dingin yang menusuk sampai tulang. Luka-luka berjejer di tubuhnya, sayatan, lecet, lebat. Setiap kenaikan nafasnya terasa seperti duri di paru. Kau mati malam ini. Ruganda mengaum. Tidak cukup hanya kau, anakmu, cucumu, keluargamu, desamu. Semua harus hangus. Ia menatap penuh kegirangan pada bayang-bayang yang menyertainya. Mendengar perkataan itu, mata Nyai Jambrong termakan oleh emosi. jangan sentuh mereka. Nyai Jambrong meraung, suara penuh dendam. Ia menggigit bibir, menahan amukan rasa takut yang mendidih. Serat! Cakaran Ruganda menyambar wajahnya. Darah memercik. Dunia Nyai Jambrong berputar. Pandangannya nyaris tertutup. Ia hampir tersungkur, tapi tangan tua itu menangkis. Lalu menangkap cakar raksasa itu dengan satu gerakan refleks yang tak terduga. Krak! Sesuatu patah. Cakar besar itu retak, bergemerincing seperti kayu tua. Kesunyian singkat, Ruganda berteriak, meraung seperti binatang yang dicabut jiwanya. Dan kemudian, sebuah kegelapan lain merayap masuk ke tubuh Nyai Jambrong. Kulitnya mulai menghitam. Uap pekat mengepul dari pori-porinya. Rasa asing namun kuat mengalir hingga ke urat-uratnya. Itu adalah kekuatan lama yang pernah ia kenal, namun kini datang berbalut dosa. Kekuatan ini. Nyai Jambrong terengah, suaranya tercekat antara sok dan lega. Tawa pecah di belakangnya. Akhirnya, kau mendapatkannya kembali, Nyai. Bahas mau muncul dari bayang-bayang, matanya berkilat liar. Nyai Jambrong menatap tangannya, kulitnya bergaris-garis hitam. Asap mengepul dari lengannya. Ada nada gelap di dalamnya, kekuatan yang dulu membawanya berjaya, yang juga menjerat jiwa-jiwa. Ia merasakan godaan di setiap tarikan nafas. Apa ini bisa melindungi Arum? Bisik Nyai Jambrong menimbang harga yang harus dibayar. Kenangan masa lalu, kebengisan demi kebengisan melintas di matanya. Tanpa ragu, ia melepaskan diri. Serangan demi serangan meluncur. Tenaga hitam dan ilmu kuno bertabrakan. Ruganda menyerang ketika pukulan, tendangan, dan jahitan energi membombardir tubuhnya. Perlahan, meski dengan susah payah, Nyai Jambrong memaksa Ruganda untuk mundur. Tawa getir keluar dari bibir tua itu.
Mati. Seharusnya kau sudah mati ratusan tahun lalu. Suaranya menyeret, penuh pembalasan. Ruganda babak belur, darah mengalir dari celah-celah lukanya. Wujudnya nampak lebih runtuh, seperti setan murahan yang menunggu akhir. Bahasmo berdiri terpaku, bulu kuduknya meremang. Di matanya terlukis ketakutan antara kagum dan ngeri. Ia baru menyadari betapa mengerikannya Nyai Jambrong di masa lalunya. Ia bukan sekedar nenek tua yang dingin, melainkan tokoh yang pernah menghabisi banyak nyawa tanpa ampun. Dengan gerakan memutar, ia mengangkat kedua tangannya. Energi hitam pekat merambat dari tanah, menyusuri lengannya hingga menyelimuti seluruh tubuh. Kabut di sekeliling bergetar, dan dari kejauhan makhluk-makhluk halus berteriak memanggil namanya. Aura itu mengguncang seluruh makam tua. Batu-batu berlumut bergeser, udara menjadi berat. Jangan pernah menantangku. Suara Nyai Jambrong menggema rendah, lalu berubah menjadi raungan yang mengguncang malam. Akulah Nyai Jambrong. Ia menghentakkan tangan dan pukulan pamungkasnya dilontarkan. Gelombang energi hitam menerjang ke depan, menembus tanah dan udara, bersiap menghabisi Ruganda. Namun sesuatu menahannya. Sebuah kilatan cahaya putih muncul dari arah berlawanan. Dua ketukan beradu. Dum! Ledakan cahaya dan debu menghantam makan itu, memekakkan telinga. Dari pusaran asap peraduan ilmu itu, tiba-tiba sosok terpental keluar. Guntur. Guntur, Nyai Jambrong terkejut, nafasnya tertahan. murid goblok. Ngapain kamu di sini? Guntur terjatuh di tanah, darah menetes dari bibirnya. Ia memaksa bicara. Jangan biarkan setan-setan itu menguasai Eyang lagi. Suaranya serak, hampir tak terdengar. Tatapan Nyai Jambrong membeku, lalu baru menyadari betapa pekatnya kekuatan hitam yang merasuk ke tubuhnya. Kulit tangannya berasap, matanya berkilat ungu. Tapi hanya ini yang bisa melindungi kalian. Guntur menatap lurus, walau tubuhnya gemetar hebat. Bukan Eyang. Yang bisa melindungi kita cuma Tuhan. Yang maha menciptakan kita. Yang ngasih kita hidup. Bukan ilmu terkutuk itu. Lepaskan sebelum semuanya terlambat. Suara itu menembus kabut di dada Nyai Jambrong. Ia menatap tangannya sendiri. Aura hitam yang seharusnya melindungi justru telah melukai dirinya sendiri. Bodoh. Teriaknya pada diri sendiri. Ia menjatuhkan diri, membuka kain kecil di pinggang, dan menarik tasbih tua yang dulu ditinggalkan almarhum abahnya. Tangannya bergetar saat mengikat tasbih di pergelangan. Lalu ia mulai melafalkan doa-doa lama, doa-doa yang diajarkan abah untuk melepaskan ilmu hitamnya. Bukan untuk menyerang, tapi untuk mengikat kegelapan dalam dirinya sendiri. Langit menggelegar, setiap lafaz doa mengguncang udara. Suara ribuan jin menjerit, terperangkap di antara dunia. Dari balik kabut, Ruganda muncul lagi. Tubuhnya hangus, namun matanya tetap hidup, penuh kebencian yang abadi. Ia tersenyum miring. Sudah waktunya, Nyai. Sekarang giliranmu merasakan neraka yang kau buat. Nyai Jambrong berdiri, tubuhnya kini hanya diselimuti cahaya samar dari tasbih yang bersinar lembut. Pergi, Guntur. Carilah Danan dan bocah monyet itu. Mereka yang akan menemukan cara mengakhiri semua ini. Tapi Eyang, Pergi.
Ruganda melangkah maju. Tangan hitam raksasanya menghantam dada Nyai Jambrong. Tangan itu menembus tubuh Nyai Jambrong, menggenggam jantung yang seharusnya ada di sana. Namun tidak ada darah, tidak ada daging. Ruganda membeku. Tangannya hanya menembus udara. Apa? Ia menggeram, mencoba lagi. Serat, tidak menyentuh apa-apa. Tubuh Nyai Jambrong bergetar, namun wajahnya tersenyum tenang. Sudah, cukup Eyang. Suara Guntur terdengar lembut dari belakang. Ia berjalan mendekat, meski kakinya gemetar. Semua sudah selesai. Apa yang kau lakukan, Tur? Tanya Nyai Jambrong dengan nafas berat. Guntur tersenyum, menatap ke arah kobaran api di bukit belakang. Eyang pernah bilang, Ruganda disegel dengan jasad keluarganya kan? Nyai Jambrong menatapnya tajam. Lalu? Segel itu masih ada. Aku menyatukan jasad mereka. Semua tulang dan abu yang tersebar di sekitar makamnya, kudoakan dan kubakar. Api itu menutup lingkaran darahnya. Sebentar lagi, wujudnya akan musnah bersama jasad yang menjadi pengikat dendamnya. Nyai Jambrong menoleh, melihat kobaran api yang semakin tinggi, seperti obor raksasa di tengah kegelapan. Suara bisikan roh-roh terdengar samar, seolah berterima kasih karena akhirnya dilepaskan. Siapa yang memberitahumu cara itu? Siapa lagi kalau bukan sahabat Eyang yang bisa ngasih wangsit dari jauh? Mbok Sar, Guntur mengangguk lemah. Nyai Jambrong terkekeh kecil di tengah kobaran api. dasar nenek tua itu. Sudah nenek-nenek, masih suka ikut campur. Katanya lirih, senyumnya getir tapi penuh kasih. Kalau Mbok Sar nenek, Eyang apa? Plak! Seketika sebuah pukulan mendarat di kepala Guntur. Namun kedamaian itu hanya sekejap. Tubuh Ruganda mulai retak, pudar. Tapi di saat bersamaan, sebuah kekuatan besar meledak dari dalam dirinya. Aura kehitaman yang jauh lebih tua, lebih dalam, bangkit dari arwahnya yang sekarat. Guntur segera menegakkan tubuhnya, siap menghadang. Namun Nyai Jambrong mengangkat tangannya di depan muridnya. Cahaya dari tasbih di pergelangan semakin terang. Tenang saja, Ucap Mbah Hasmo santai, menatap kabut yang masih tergulung di sekitar makam tua. tanpa kehendak manusia, kekuatan itu tidak akan menyakiti siapapun. Nyai Jambrong menyipitkan mata. Sebenarnya apa maumu, Hasmo? Dari tadi, kamu hanya berdiri dan mengawasi. Tak sekalipun kau ikut membantu. Mbah Hasmo tersenyum kecil, senyum yang samar tapi menyimpan maksud yang sulit ditebak. Aku hanya membawa orang-orang sakti itu untuk menghentikan Ruganda. Salah satunya demi keselamatan desa. Tentu saja. Aku tidak bodoh, Hasmo. Bukankah dukun-dukun itu sudah bilang sendiri? Sahut Mbah Hasmo sambil mendekat ke kepulan asap hitam yang masih tersisa di udara. Kekuatan demit alas kedaton ini adalah kunci menuju Puri Jagat Sukma. Dan kalau aku berhasil membukanya, aku akan mendapat apa yang kuinginkan. Nyai Jambrong terdiam menatap Mbah Hasmo yang kini menjulurkan tangannya ke dalam pusaran asap. Kekuatan hitam itu mengalir deras, menyelimuti tubuhnya. Namun sesaat kemudian, cahaya di balik kabut meredup. Sosok roh hitam yang memberinya kekuatan justru menghilang begitu saja. Apa? Mbah Hasmo tertegun,
menatap tangannya yang kini kosong. Sepertinya kau pun tidak mendapatkan apapun. Ujar Nyai Jambrong dingin. Ia berpaling menarik Guntur untuk meninggalkan tempat itu. Mbah Hasmo hanya terkekeh kecil. Ternyata memang tidak bisa semudah itu ya. Ya sudahlah. Katanya santai, meski sorot matanya penuh amarah yang disembunyikan. Guntur menatap punggung Mbah Hasmo dengan raut bingung. Ia tidak tahu apakah orang itu benar-benar sekutu Nyai Jambrong, atau justru duri dalam daging. Namun sebelum pikirannya sempat tenang, ia merasakan sesuatu aneh di telapak tangannya. Eyang, ini apa? Katanya panik. Di telapak tangan kanannya muncul simbol hitam berbentuk lingkaran dengan guratan menyerupai mata. Simbol itu berdenyut pelan seperti hidup. Nyai Jambrong terperanjat. Ia menatap telapak tangannya sendiri. Tanda yang sama muncul di sana, menyala samar dalam cahaya malam. Ini Nyai Jambrong menatap ke arah Mbah Hasmo. Mbah Hasmo menghela nafas panjang, wajahnya berubah tegang. Sial. Jadi kalian yang dipilih. dipilih. Maksudmu apa, Hasmo? Belum sempat menjawab, langkah kaki terdengar mendekat dari arah semak. Suara berat namun terdengar akrab. Eta teh simbol jagat sukma tuh. Guntur menoleh dengan cepat. Di balik kabut, muncul sosok Kang Jawir dengan tubuh penuh lumpur, menggendong Nyai Runtak di punggungnya. Kang Jawir? Nyai Runtak? Guntur kaget. Kata Mbok Sarte, Nyai Jambrong lagi kena masalah. Makanya kami buru-buru kemari. Syukurlah kalau kalian sudah bisa mengatasinya. Ucap Nyai Runtak pelan, suaranya masih lemah namun teduh. Nyai Jambrong menatap keduanya, tajam. Jadi kalian juga punya tanda ini? Kang Jawir mengangguk, menunjukkan telapak tangannya. Simbol serupa menyala samar di tangannya. Begitu pula di tangan Nyai Runtak. Mereka saling berpandangan. Suasana terasa berat, seolah udara sendiri tahu apa arti simbol itu. Kang Jawir akhirnya berbicara. Suaranya rendah dan serius. Berapa malam lalu, di lereng utara, muncul cahaya besar dari dalam tanah. Di sanalah Puri Jagat Sukma bangkit kembali. Istana bangsa lelembut, tempat berbagai pusaka dan makhluk dari masa lalu disegel ribuan tahun. Jika segel itu benar-benar terbuka, maka dunia manusia tak akan siap menanggung akibatnya. Tambah Nyai Runtak. Ia menatap Guntur dengan pandangan dalam. Puri itu mengabulkan satu permintaan apapun, sekelam apapun, bagi siapapun yang berhasil mencapai jantungnya. Kalian harus menghentikan orang yang berusaha mencapainya. Jadi, maksud kalian, kami harus ikut mencegah siapapun yang hendak meminta sesuatu di sana? Betul sekali, Guntur. Sebelum yang datang ke sana adalah mereka yang tamak. Nyai Jambrong terdiam lama. Matanya menatap simbol di tangannya yang berdenyut lembut. Ada sesuatu dalam ingatannya yang terasa samar, seolah simbol itu pernah ia lihat berabad-abad lalu. Suara Mbah Hasmo memecah keheningan. Wish, jadi aku dicuekin ya. Sudahlah, pergi saja kalian. Urusan di sini biar aku yang beresin. Nyai Jambrong menoleh, menatapnya dalam-dalam. Kau mengincar simbol ini juga kan? Katakan, Hasmo, apa yang ingin kau minta? Mbah Hasmo hanya mendengus. Sebenarnya bukan urusanmu. Tapi kalau kau mau tahu, aku hanya ingin satu hal.
agar cucuku, Ragil, anak yang lahir dengan kaki tidak sempurna, bisa berjalan dan berlari seperti anak-anak yang lain. Guntur membelalak. Ia tidak menyangka jawaban itu begitu sederhana. Itu saja, Mbah. Bahasmo menatapnya tajam. Saja. Bocah, coba rasakan sendiri kalau kau jadi kakek dan cucu kesayanganmu lahir. Diam. Potong Nyai Jambrong dengan suara lantang. Ia melangkah mendekat. Kalau begitu, kalau aku yang sampai ke jantung puri itu, aku yang akan meminta hal itu. Bahasmo terpaku. Wajahnya kaget bercampur marah. Tapi Nyai Jambrong tidak memberinya kesempatan bicara. Ia berbalik, jubahnya berkibar, melangkah meninggalkan makam tua itu. Kang Jawir dan Nyai Runtak saling pandang, lalu menyusulnya tanpa banyak bicara. Bahasmo menatap punggung mereka yang semakin jauh, lalu menggumam lirih. Kalau begitu, tugasku adalah menjaga desa dan keluargamu sampai kau kembali, Nyai. Cerita ini bersambung, dan kita akan melanjutkan di part ketiga. Jagat Putra Sambara.